Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my awesome student, how are you doing? I hope you are always in good conditions. Well, our topic today is understanding paragraph for meeting 3 untuk mata kuliah bahasa Inggris. Well, my students, are you ready to study? Let's check it out. Before we coming to our topic today, we have to know about capaian pembelajaran mata kuliah meeting 3, which is derived from CPNK 1, di mana mahasiswa mampu memahami dan menguasai kalimat dan paragraf pendek dalam teks bahasa Inggris secara teoritis dan praktis. Nah, fokus kita adalah paragraf pendek atau short paragraph. Well, my students, understanding paragraph. Sebelum kita memahami paragraph, we have to know about the definition of paragraph. The definition of paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to all single topics. So, paragraf merupakan rangkaian kalimat yang diatur dan koheren serta semuanya terkait dengan satu topik. Di dalam satu paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat atau 5 kalimat. Ada yang menyebut 3 kalimat menurut pendapat ahli dan ada yang menyebut paragraf yang ideal itu minimal 5 kalimat. Oke, sekarang kita discuss about paragraph. Paragraph could contain a series of brief examples or a single long illustration of a general point. Maknanya, paragraf bisa saja berisi rangkaian contoh-contoh atau satu ilustrasi panjang dari satu poin umum. And paragraph could compare or contrast two or more things. Paragraf bisa jadi membandingkan satu dengan hal lainnya. A paragraph could describe causes and effect. Sebuah paragraf bisa menjelaskan cause dan effect. A paragraph could classify items into categories. Sebuah paragraf bisa mengklasifikasikan item ke dalam satu kategori. Kemudian, a paragraph might describe a place, characters, or process. Sebuah paragraf barangkali menjelaskan tempat, karakter, atau proses. Dan a paragraph could narrate a series of events. Sebuah paragraf bisa saja menarasikan rangkaian kejadian. Nah, itulah yang disebut dengan paragraf atau apa-apa saja yang berisi di dalam paragraf. Now, kita ilustrasikan. Paragraf itu seperti burger, di mana di atasnya merupakan topik sentence, lapisan atas, lapisan di tengah merupakan supporting sentence, dan lapisan di bawah merupakan conclusion. Topik sentence sama dengan kalimat topik, supporting sentence sama dengan kalimat penjelas, dan conclusion merupakan kesimpulan dari sebuah paragraf. Oke, kalau begitu, di mana di dalam satu paragraf tadi berisi topik sentence, supporting details, dan concluding atau conclusion sentence, closing sentence, kita pahami dulu. Topik sentence itu biasanya menceritakan main idea, tells the main idea. Sedangkan supporting details itu menceritakan details, fakta, arguments, example, contoh, and analysis. And concluding or closing sentence, it remains as the main idea. Mengingatkan kita kembali tentang main idea, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Maka ini adalah simpulan dari paragraf. Di dalam paragraf akan ada juga transition. Nah, ini akan kita bahas pada minggu depan. Kemudian di dalam membuat paragraf, kita harus menggunakan punctuation, tanda baca yang benar. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya. Kita fokus pada topik sentence, supporting details, dan concluding sentence. Baik, untuk lebih detail lagi, kita ilustrasikan lagi menggunakan burger tadi. Parts of paragraph, bagian dari paragraf, memiliki topik sentence. Topik sentence introduces the reader to the subject or focus for the paragraph. The purpose of the topic sentence is to guide your reader.
Nah, jadi tujuan dari topik sentence ini adalah untuk membantu pembaca menemukan subjek atau fokus dari paragraf, atau should identify the main idea and point of paragraph. Nah, topik sentence ini juga mengidentifikasi main idea, gagasan utama, atau bisa disebut juga ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian di tengahnya ini body sentences, atau ini disebut juga tadi supporting details. Nah, apa isi dari body sentences atau supporting detail? Body sentences comes in the middle of your paragraph and provide details and support. All body sentences must support a topic sentence and be directly linked to the main topic. Jadi, body sentence harus ada kaitannya dengan topik sentence, atau disebut tadi supporting detail. Di dalam paragraph will develop and explain topic sentence. Nah, ini akan menjelaskan topik sentence atau untuk mengembangkan topik sentence. Letaknya di body sentence atau di tengah-tengah dari paragraph. Di akhir paragraf ada concluding sentence. Comes at the end of your paragraph. Nah, muncul di akhir paragraf. Summarize the main points or restate the topic sentence in fresh way. Nah, ini menyimpulkan poin utama atau menyebutkan kembali topik sentence dengan cara yang lebih fresh atau cara yang berbeda. Tidak boleh topik sentence ditulis lagi di bawah mirip ya, harus disampaikan dalam cara yang berbeda. Well, now sekarang kita masuk ke contoh untuk memahami materi kita tentang paragraph, baik topik sentence, supporting detail atau body sentences, dan concluding sentences. Sentence ya. Oke, ini contohnya. Let me read it. Yola is an excellent student. She is intelligent. She is responsible. Yola always does her homework and she is never late for class. As a result of her hard work, she is one of the best students in the school. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Yola merupakan murid yang luar biasa. Dia cerdas dan dia bertanggung jawab. Yola selalu mengerjakan tugasnya dan dia tidak pernah terlambat masuk ke kelas. Sebagai kesimpulannya atau sebagai hasil kerja kerasnya, dia menjadi satu murid yang terbaik di sekolah. Sekarang kita temukan mana yang topik sentence, mana yang supporting details atau supporting sentence, dan mana yang conclusion dari paragraf ini. Oke, here it is. Yang dimerahkan ini, Yola is an excellent student, merupakan topik sentence dari paragraf ini. Kemudian, she is intelligent, she is responsible, Yola always does her homework, and she is never late for class, merupakan body sentences atau merupakan supporting detail sentences dari paragraf ini. Nah, ini dia, detail sentences. Jadi ada berapa jumlah detail sentencesnya? Kita hitung. She is intelligent, titik 1. She is responsible, titik 2. Yola always does her homework and she is never late for class, 3. Ada 3 detail sentences dari paragraf ini. Kemudian, as a result of her hard work, she is one of the best student in the school. Nah, ini merupakan kesimpulan dari paragraf ini. Coba kita lihat, di atas dia bilang excellent student, di bawah memang disampaikan dengan cara yang berbeda. She is one of the best student in school. Nah, ini berkaitan dengan topik sentence yang ada di atas tadi. Well, my awesome student noticed that in this paragraph,
It was the first sentence that told you the main idea. Nah, pada paragraf ini biasanya di awal dari kalimat paragraf itu menunjukkan main idea karena tadi topik sentence tell us about the main idea. Jadi, this sentence is called topic sentence and actually topic sentence appears at the beginning, muncul di awal paragraf. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa topik sentence yang menjelaskan main idea tadi is expressed in the last sentences. Bisa jadi dia juga disampaikan di akhir kalimat, or sometimes reader must determine the main ideas of a paragraph by summarizing the author's message themselves. Nah, tidak selalu main idea muncul di awal, bisa juga muncul di akhir atau bisa muncul dengan cara kita membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, kalau contoh ini munculnya di awal dan dia juga sebagai topic sentence of the paragraph. Now we come to another example. Let me read it. Ini kita akan mencari topik sentence-nya ya. Kita baca dulu. During the 1990s, I really enjoy watching Friends on television every Thursday night. I really wanted Rachel's haircut. I think every girl wanted Rachel's haircut back then. Rachel's haircut went really well with the Guess jeans that were so popular in the 1990s. I remember all the advertisements for Guess and Calvin Klein jeans that were in each month's Sassy magazine. I don't think Sassy magazine exists anymore, but it was one of the most popular magazines for young women in the 1990s. Oke, Ibu terjemahkan dulu. Selama tahun 1990-an, saya benar-benar menikmati menonton Friends di televisi setiap hari Kamis malam. Saya benar-benar menginginkan gaya potongan rambut dari si Rachel. Saya pikir setiap gadis menginginkan potongan rambut Rachel. Saat itu ya, potongan rambut Rachel sangat cocok dengan Guess jeans yang sangat populer pada tahun 1990-an. Saya ingat semua iklan-iklan Guess dan Calvin Klein jeans yang ada pada majalah Sesi, ya, majalah Sesi tiap bulannya. Dan saya kira majalah Sesi tidak ada sekarang lagi atau tidak muncul ya. Tetapi itu adalah salah satu majalah populer atau majalah yang paling populer untuk wanita pada tahun 1990-an. Nah, sekarang kita temukan topik sentence dari kalimat ini. Nah, dari paragraf ini maksudnya ya. Nah, dari paragraf ini bisa jadi topik sentence-nya adalah thinking about the 90s brings back a lot of memories for me about fashion and popular culture. Nah, ini menceritakan tentang memori atau fashionnya rambutnya yang populer pada tahun 1990-an. Jadi, bring back a lot of memories, mengingatkan kembali fashion atau gaya-gaya ya, rambut yang populer pada tahun itu. Nah, ini merupakan this sentence above is one possible topic sentence. Ini hanya satu topic sentence ya, atau kemungkinan topik sentence. Kamu bisa temukan buat tulis atau tuliskan dengan cara yang berbeda. So, this is just one possible topic sentence. You may have thought of others that are also appropriate. Jadi bisa tulis dengan cara yang berbeda dengan yang saya berikan contoh. Okay, now we come to another example supaya lebih paham lagi. Read the passage below. Kita akan mencari what are the best topic sentence.
Fruits are delicious. Example of fruits are apples, orange, and banana. Fruits have many vitamins and minerals, including vitamin C, vitamin E, and potassium. For this reason, it is a good idea to eat lots of fruits. Nah, what is the best topic sentence? Kita terjemahkan dulu. Fruit, buah-buahan sangat lezat. Contoh dari buah-buahan adalah apel, oren, dan banana, pisang. Fruit memiliki banyak atau kaya banyak vitamin dan mineral, termasuk diantaranya vitamin C, vitamin E, dan potasium. For this reason, untuk alasan ini sangat bagus atau ide bagus untuk mengkonsumsi a lots of, ini terbalik ya, LOTS harusnya, lots of fruits. Banyak mengkonsumsi, sangat bagus mengkonsumsi banyak buah-buahan. Nah, what is the best topic sentence? A. Fruits is a delicious food to eat. B. Anyone love fruits. C. Fruit is a healthy and tasty food. Nah, kira-kira apa yang bagus jawabannya? Atau yang tepat? Here it is. Fruit is healthy and tasty food. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa tasty food bisa dari kata kuncinya adalah delicious. Kemudian healthy, because in this paragraph contains, dijelaskannya adalah vitamins, ada vitamin C, E, and potassium, dan kemudian mineral, berarti itu healthy. So the answer is C, the appropriate answer, C. Now we come to another example. Nah, kita baca dulu ya. Left-handed people suffer more from stress than their right-handed peers, according to a study of 1,100 adults by University of Michigan's researchers. As the result, they smoke and drink more. 55% of the lefties smoke, whereas fewer than half of the righties smoke. Furthermore, the lefties consume more alcohol per year than their right-handed counterparts. Kita terjemahkan dulu ya. Ini artinya orang kidal menderita stres atau lebih stres daripada orang-orang yang tidak kidal atau menggunakan tangan kanan. Menurut studi atau penelitian 110 orang dewasa, di mana penelitian itu dilakukan di Universitas Michigan. Sebagai hasilnya atau akibatnya, mereka merokok dan minum lebih banyak. 55% dari orang kidal itu merokok, sedangkan kurang dari separuh orang kidal ya. Kurang dari separuh orang kidal merokok. Nah, kemudian selain itu, orang kidal mengkonsumsi lebih banyak alkohol per tahun dibandingkan orang yang tidak kidal atau orang yang menggunakan tangan kanan. Nah, dari paragraf ini kita dapat menyimpulkan what is the main idea of the passage. Ingat tadi kita membahas topik sentence benar, tapi topik sentence tells the main idea. Nah, pertanyaannya sekarang, what is the main idea of the paragraph of the passage above? Kita bisa lihat, left-handed people suffer more from stress than the right-handed people.
Nah, ini menceritakan orang kidal dengan orang tidak kidal. Orang menggunakan tangan kiri dengan orang yang tidak menggunakan tangan kiri. Nah, ini adalah menggunakan tangan kanan. Nah, kita tahu di sini dijelaskan orang kidal itu lebih menderita, suffer more stress dibandingkan orang yang tidak kidal. Nah, ternyata main idenya berada di awal paragraf. Ini beruntung ya. Namun, jangan selalu beranggapan main idea berada di awal. Bisa jadi di akhir, atau bisa jadi kesimpulan atau summarizing of the paragraph. Okay. Well, my awesome students, untuk membuat sebuah paragraf, we have to use transition. Kita juga harus menggunakan transition. Dari contoh-contoh tadi, transition seperti ada as the result, furthermore, itu merupakan contoh transition. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya, but I just give you a little information that transition is used to create paragraph. Apa saja transitionnya? Ada to show addition seperti again, and also bisa equally important first, second. Nah, tadi ada contohnya pakai first, second, and then to give example, for instance, in fact, specifically, that is to illustrate, then to compare, also, likewise, to contrast, although, to summarize or to conclude, such as all in all. Nanti kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ini sekilas saja. Dan untuk to show times, afterward, untuk menunjukkan tempat atau direction, petunjuk, above, below, beyond, to indicate logical relationship, accordingly, as a result. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, di video ini sudah disediakan tugas yang wajib kamu kerjakan. So my students, you have to do this assignment, kerjakan tugas ini, and then you have to submit to e-learning, dan kamu harus mengunggahnya ke platform e-learning kampus kita. Apa tugasnya? Here it is. The first assignment, you read the passage below. Kamu baca paragraf di bawah, and then kamu temukan what is the main idea of the passage below. Tuliskan di sini apa main idenya. Kemudian dari paragraf ini kamu temukan supporting details-nya. Tadi sudah ditunjukkan atau diberi satu contoh menemukan supporting details ya. Ada berapa supporting detail dari paragraf ini? Nah, di sini sudah diberi clue ada 4. Nah, sekarang kamu temukan, tuliskan di sini. Tugas nomor 1. Oke. Sekarang nomor 2, masih membaca, read the passage below. Ini tentang yogurt. Kamu baca paragraf ini dengan hati-hati dan pahami sampai akhir. Temukan what is the main idea of the passage above. Apa main idea dari paragraf ini, passage di atas. Nomor 2. Sekarang kita masuk ke tugas nomor 3. Masih read the passage below. Kamu baca there are 2 main types of cell division sampai akhir. Then we select cells units that produce a single cell with the original numbers of chromosomes. Baca semua dengan hati-hati. And then you find what is the main idea of passage above. Temukan main idea dari passage di atas atau paragraf di atas. Oke. Ini adalah tugas nomor 3. Sekarang kita masuk ke tugas nomor 4. Read the passage below. Masih baca paragraf di bawah ini. There have never been an adult scientist who has been half as curious as any child between the age of 4 months and 4 years. Sampai kamu membaca terakhir, encouraging the children to learn. Setelah kamu baca dengan hati-hati, kamu jawab soal what is the main idea of the passage. Nah, ini adalah objektif. Kamu temukan jawabannya. Apakah A, B, C, atau D yang tepat untuk menjawab soal ini? Oke.
Now, kita masuk ke soal berikutnya. Ini dia. Read the passage below. There are several different theories about the origins of the moon. Sampai kamu akhir paragraf kamu baca, one of the pieces became the moon. Nah, tugas kamu di sini setelah baca, how many supporting details are stated in the passage above? Write them all. Berapa total dari supporting detail atau supporting sentence yang ada pada paragraf di atas? Sebutkan apakah 2, 3, 4, 5 atau berapa? Kemudian setelah kamu sebutkan angkanya, baru tuliskan apa saja supporting detail atau supporting sentence dari kalimat paragraf di atas. Oke, my student, ada berapa tugasnya? 5, 4, 3, 2, 1. So anyway, there are 5 passages should be read by you, harus kamu baca, and then after that you submit to e-learning yang terkait dengan tugas ini. Nanti slot dari tempat pengunggahan tugas akan Ibu sediakan. Okay, my awesome students, that's all about our topic today is understanding paragraph. Nah, ini slideshow-nya, understanding paragraph, and then I hope you can do all assignment that is available yang sudah disediakan pada meeting ketiga ini. Thank you for watching. Selamat belajar, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.